Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Shalom saudara kasih Tuhan. DNA daripada gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18. Yang merestorasi Pondok Daud adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa maksudnya? Supaya semua bangsa diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus menanam gereja kita, yaitu GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, dengan maksud agar menjadi penuai-penuai jiwa. Sehingga terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Untuk 25 tahun yang pertama, definisinya adalah doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Untuk 25 tahun yang kedua, definisinya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita baru saja memasuki ulang tahun yang ke-28, jadi kita sedang memasuki 25 tahun yang kedua. Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang melakukan peperangan rohani dan keluar sebagai pemenang, dan menjadi penyembah-penyembah, yaitu mereka yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga, yang artinya masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Tuhan menghendaki agar kita menjadi penuai-penuai jiwa. Hal ini Tuhan konfirmasikan melalui arti daripada tahun 5777 menurut kalender Ibrani. Dari tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2017. Menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5777 yang disebut dengan Ain Sain. Ain adalah angka 70 yang berbicara tentang sebuah mata. Ini adalah mata Tuhan. Menurut Mazmur 32 ayat 8, mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita. Dia hendak mengajar, menasihati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Ajaran, nasihat, dan tuntunan Tuhan bisa kita fahami hanya kalau mata kita tertuju kepadanya. Dan Tuhan menuntun kita melalui arti dari Sain yang adalah angka 7. Arti daripada Sain atau angka 7 adalah pedang. Tahun 5777 adalah tahun pedang yang berbicara yang pertama peperangan rohani di mana kita harus keluar sebagai pemenang. Yang kedua tentang penderitaan, bencana, masa-masa yang sukar, peperangan. Dan yang ketiga, murka Tuhan. Dan yang keempat, hari-hari ini akan terjadi keruntuhan, ekonomi, moral, pengenalan akan Tuhan, iman. Dan yang kelima, musim yang ekstrim. Sikap hati kita kepada Tuhan harus ekstrim. Sain atau angka 7 berbicara tentang sabat, perhentian,
beristirahat, yang artinya lebih banyak berada di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam pimpinan oleh Roh Kudus. Melakukan hal-hal yang rohani. Hidup intim dengan Tuhan. Sain atau angka 7 bisa diartikan sebagai penuaian. Sain atau angka 7 berbicara tentang Vav atau angka 6 atau angka manusia yang diberi mahkota, yang berarti manusia yang diberi mahkota. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam masa penuaian, nama Tuhan Yesus sebagai manusia yang dimahkotai, yaitu Raja Damai, Raja di atas segala raja, akan banyak diperkatakan. Kalau kita mau diberi mahkota, maka kita harus hidup sama seperti Kristuslah hidup. Kalau kita melihat arti daripada tahun Ain Sain, ini adalah tahun penuaian jiwa, di mana pedang Tuhan turun, dan bagian kita adalah melakukan peperangan rohani, dan kita harus keluar sebagai pemenang. Sikap hati kita kepada Tuhan harus ekstrim, di mana kita harus lebih banyak di dalam hadirat Tuhan. Kita hidup intim dengan Tuhan, dan kita percaya kalau kita melakukan semuanya ini, maka Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita. Saudara kasih Tuhan, kita akan memasuki tahun Ain Sain. Mari kita berdoa. Bapa, kami sedang memasuki tahun Ain Sain, di mana ini tahun penuaian jiwa. Jadikan kami semua Tuhan menjadi penuai-penuai jiwa. Berkat-Mu melimpah kepada anak-anak-Mu semua. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.